Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pertanyaannya sangat saya syukuri, sangat senang karena membuka pintu ilmu yang luar biasa untuk akhir acara kita pada malam hari ini. Pertama, prinsipnya orang hidup itu innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi Allah tidak menyebut innal mujahidi, innal mu'minina wal muhajirina wal mujahidina, tapi Allah menyebutnya innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi prinsip dasarnya untuk ketiga pertanyaan tadi semua berlaku. Muslim atau Nasrani atau apapun itu kata benda apa kata kerja, minimum kata sifat. Menurut Anda Muslim itu kata kerja apa? Kalau pakai penyempitan grammar ya itu kata benda. Tapi kalau ada seorang Muslim tahlilan, rajin sembahyang terus korupsi, Muslim tidak dia? Jadi kemuslimannya terletak pada perbuatannya atau pada simbol identitasnya, tindakannya. Jadi berarti Muslim tidak Muslim itu perilaku apa identitas? yang harus diamini bahwa kita masih mengikuti Muslim ya. Ya, tapi Anda tahu bahwa Muslim itu dinilai oleh tindakannya. Jadi aplikasi atau output atau aktualisasinya adalah liutami makarimal akhlak, kan gitu. Memang kita punya kesepakatan ya sudahlah pokoknya yang ke masjid itu orang Muslim gitu aja kan. Itu kan kesepakatan terbatas, kesepakatan yang menyepakati penyempitan bahwa pokoknya yang sembahyang itu Muslim, yang gereja itu kan kesepakatan untuk menyempitkan. Tapi Anda kan tidak mau berhenti pada kesempitan itu. Misalnya innalladzina hajaru, hijrah itu sekarang dipersempit. Sudah berhijrah tahun 2014 maksudnya biarlah jilbaban jadi jilbaban. Jadi hijrah yang begitu luas itu dipersempit menjadi wis sembahyang podurung, wis jilbaban podurung, kan itu. Jadi simbol yang kata saya bilang tadi dipersempit lagi menjadi icon atau brand. Wis dipersempit lagi. Terus Anda percaya bahwa icon itu substansial. Ya ini celakanya kita di situ. Jadi teman sekalian, oke, sekarang memakai dasar ini kata kerja apa kata benda kita pakai untuk menjawab. Muhtasib, jangan percaya sama saya ya, jelas ya. Oke, jadi yang saya omongkan bukan Qurannya sudah jelas, cuman sayanya belum tentu benar. Jadi jangan juga ada orang yang mengatakan macam ya apa-apa dan ngomong apa mau masalah. Cuman tidak usah sia-siakan waktu untuk bertengkar untuk hal-hal yang saya sendiri sudah mengatakan aku mesti bener, habis kurang dia itu ya. Gue sih bener gue wis ora apa wis. Aku salah wis ora apa-apa. Aku menjawab muhtasib musakim ngono itu. Nah, kalimatnya gini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahasa Indonesia ini ta'ato nang Allah, ta'ato nang Rasulullah lan ulil amri. Ngono ta? Saiki nek kowe nggali kalimat ngene, nek kowe nggali kalimat ngene iki. Mangano sego, mangano sayur lan kerupuk. Kenapa kamu tidak mengatakan mangano sego, sayur lan kerupuk? Tapi kenapa yang kedua tetap nganggo mangano? Ono bedane, Mas. Hanya bisa tafsir kita, hanya bisa mentadaburi. Benernya bagaimana ya Allah, kita hanya bisa menafsir lah. Tafsir saya gini, kalau Allah sama Rasulullah pakai kata atiu, taatilah. Dan kalau kalimat yang wajar kan cukup taatilah Allah, Rasul dan ulil amri. Makanlah nasi, sayur dan kerupuk. Ini kalimatnya enggak, makanlah nasi, makanlah sayur dan kerupuk. Kalau tafsir saya
nasi sama sayur itu wajib mutlak. Tapi kalau kerupuk itu relatif karena tidak pakai kata atiu. Lo nek panjang atiu ora penting. Kenapa tidak disebut satu kali aja? Kenapa dua kali? Nah, itu tafsir saya. Kue orang nganggur ora masalah. Ya makanya Pak Mus. Enggak, saya ingin menjelaskan kalimatnya itu psikologinya begitu. Kalau kalimat yang wajar kan cukup satu kali atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Cuman ini kan enggak diulang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang enggak pakai atiul itu ulil amri. Saya menafsirkannya kalau Allah dan Rasulullah mutlak harus ditaati, kalau ulil amri delok-delok sih nek kowe apa berhadapan dengan relativitas bahwa selain Allah dan Rasulullah itu bisa mungkin tidak ditaati karena syaratnya harus segaris sama Allah dan Rasulullah. Kamu harus kembali ke ayat kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu pemimpin atas dirinya sendiri dan dia nanti tanggung jawabnya juga sendiri kepada Allah. Orang melu-melu pemerintah terus reso nulung kowe, reso hukum kowe bareng. Makanya kullukum ra'in, jadi kalian harus menjadi orang yang berdaulat atas dirimu sendiri dan kamu bertanggung jawab atas kedaulatanmu itu di depan Allah. Kan gampang, simpel masalahnya, jelas. Gitu loh. Loh, gue juga sing tanggung jawab nang Gusti Allah. Lah kok kuwi harus selain Allah dan Rasulullah. Nek panjang menurut akal sehatmu kuwi nek nyolong kuwi jelas ora taat Allah Rasulullah ya coba taati kan gitu. Jadi kuwi ora perlu ndelok TV karo bukti. Apa TV-ne didol wae lha wis malah itu nang. Barang itu ngeluh bendino nganti ndredeg ya. Gitu ya, jelas ya Mas ya. Jadi kuncinya yang pertama, kata benda apa kata sifat. Kalau itu kata sifat atau kata kerja itu kan kesepakatan aja Mas. Kesepakatan itu tidak berarti substansi Mas. Itu kan konvensi lah antara kita bahwa ini disebut kacamata. Neng iki kan tidak harus kacamata, wingine kesepakatan iki gelas ya itu Mas. Substansinya ada pada fungsinya gitu. Jadi sekarang Anda jangan ragu-ragu dengan bahwa orang yang muslim itu sebenarnya tidak tergantung identitasnya, bahkan tidak tergantung ibadahnya, tapi tergantung perilakunya. Karena Rasulullah mengatakan innama bu'itsu, aku ini diutus semata-mata untuk memperbaiki akhlak. Jadi aplikasinya, substansinya ada pada akhlaknya, perilakunya. Jadi jelas kan? Nah, kalau nyenggol sedikit soal Declaration of Independence, memang orang sedunia ini sampai hari ini memang tidak bisa menemukan Allah di dalam kegiatan mereka. Jadi mereka tidak bisa menemukan substansi kewajiban karena mereka pikir mereka itu hidup atas ciptaan mereka sendiri, tidak ada Allah. Toh tadi sudah kita bicarakan tidak ada Tuhan kok. Maka yang lahir adalah Declaration of Human Right. Tidak ada human responsibility atau obligation, tidak ada. Ya serah apa rasa nesu. Angger kue orang ngono wae lho. Nek aku kan ora kebiasaan orang ngomong aku nulis puisi yang menyatakan tidak setuju sama konsep HAM itu tahun anu loh. 80-an, 80-an saya sama sebelum Kiai Kanjeng. Saya nulis puisi HAM. Gamane aku izin menertawakan HAM. Apa HAM? Orang yang punya hak adalah pemilik saham. Kan gitu. Ya Mas, lah kamu punya saham apa atas dirimu? Untungmu orang gaya dewe, ya toh? Apa yang kamu punya saham? Kamu tidak punya saham apa-apa. Aslinya kamu tidak punya hak. Jadi hak asasi manusia itu lucu kalau tidak disebut ingkar terhadap fakta kehidupan, gitu kan? Jadi sekali lagi yang mustahim itu orang yang memiliki saham, ya. Nah, laisa nahnu mustahiman. Kita bukan pemilik saham atas hidup kita. Kita tidak berjasa apa-apa atas hidup kita kok. Gue nyambut gawe yang gue tangani Gusti Allah. Ya toh gue yang delok yang gue meripati Gusti Allah. Kabeh duwekmu kok gue ngomong duwe hak. Gitu loh. Iki terus kayak lucu banget, oke banget sing lucu-lucu. Apalagi HAM itu tidak jelas. Kan ada akhlak atau moral, ada hukum, Mas. Nah, HAM itu termasuk yang mana? Etis itu moral, Mas.
Etika itu bagian dari moral, bagian dari akhlak. Nah, kalau institusi hukum jelas, institusi akhlak jelas. Kalau HAM itu termasuk yang mana? Kan tidak jelas tempatnya. Jadi HAM itu sebenarnya hanya untuk ngapusi negara-negara kecil. Itu isu yang dipakai untuk menghancurkan orang-orang yang tidak ada pasal hukumnya, sementara pasal akhlak nggak bisa, maka dibikinkan isu mengenai HAM. Sekarang ada orang mengatakan, loh kan Prabowo dulu penculik, kok ada yang milih Prabowo? Dulu kan penculik aktivis, gitu ya. Kok sekarang ada yang milih Prabowo? Kok dia, loh, pertanyaannya pertanyaan kesekian, pertanyaan yang awal adalah, loh, penculik kok bisa jadi capres? Kan begitu. Kudune aja sing milih Prabowo kok salah ke? Ya KPU nih, si nomor 1. Itu padha karo bandara Kulon Progo sing disone kok aku iki lho. Kok aku sing disone sing kira ibarat ngene lho. Ana bocah ditengi jalanan. Wes kadung meteng apa arep diapake? Ya wis kudu dilairke. Lah saya dimintai bantuan untuk supaya iso bocah iso merumat kandungannya dan melahirkan dengan selamat, kan gitu dok. Aku ora melu metengi. Ya kok aku sing dinesoni. Kok mau membantu orang yang hamil itu berarti tidak mendukung, berarti mendukung orang yang menghamili. Ya orang piye toh? Kok aneh toh? Saya pernah loh mas, ini benar-benar terjadi. Jadi ada seorang wanita hamil, tidak jelas riwayatnya. Saya tolong, karena minta tolongnya ke saya, ke Patangpuran saya tolong, saya proses, kita biayai sampai melahirkan di Panti Rapih. Ini saksinya imam sama Pak Deng, imam yang menempati rumah ini. Wes kita lahirkan, bahkan akan operasi. Kalau operasi kan harus ditandatangani, dan saya kan bukan suaminya, saya nggak berani tandatangani, tapi kan harus operasi. Akhirnya aku menduar toh, wah ini operasi aku kudu tandatangani, mau aku. Saya bukan bapaknya kok. Kalau ada apa-apa gimana? Akhirnya aku ngunyah. Bicara karena bayinya sungsang mas, kudu operasi. Akhirnya aku menduwur, niki nek sungsang kok tegon, kok jenengan tego kali kula. Wong kula niku pun nulungi bocahe, ya toh, malah harus dikongkon, malah akan celaka dengan menandatangani itu. Mbok tolong diwalik aneh. Begini, akhirnya kewalik mas. Maksudnya akhirnya normal lahirnya. Gitu loh, karena Allah tidak tega sama saya. Terus biayai oke, golek ke tempat kos. Itu pun setelah lahir kira gelem kali mas. Terus ngomong nuduh, itu ngapain Ainun kok nolong-nolong? Kalau bukan dia yang mengambil, ngapain dia nolong-nolong? Coba menunggu loh mas Republik Indonesia yang menunggu. Aku yang nulungin TNT-an, ratau njaluk apa-apa, ratau ngerebut apa-apa, ratau saingan apa-apa. Aku yang disalahke coba. Bandara, nek ibarat wanita hamil tadi, bandara Kulon Progo itu kan yang menghamili Jokowi lewat Angkasa Pura, kan begitu. Terus masalah sing ngetengi kok aku sing suami. Aku yang melancarkan kelahiran nih kok. Perkara kowe setuju ora setuju lah ya urusane kono karo pemerintah ora karo aku. Kok aku sing dilesoni. Mergo ora wani nentang pemerintah, wani nentang aku. Gitu loh. Nek kowe ora iso nentang aku arep piye wong aku ya ora salah apa-apa. Aku mung nulungi wong kok. Jadi saiki hati-hati Mas Bin nek nulungi wong apa meneh cara meteng. Karena logika masyarakat gini, kalau memang dia tidak menghamili, kenapa dia mau sampai sebegitu dia berkorban? Menurut menurut pikirannya masyarakat mas. Coba Anda hidup di tengah orang sakit jiwa, sakit mental dan sakit logika, betul enggak? Itu mas ya, oke. Jadi kembali ke pertanyaan Anda tadi, Anda berdaulat atas diri Anda sendiri. Bahwa ada deklarasi di mana ada HAM atau segala macam, ya monggo tidak ada masalah, yang penting saya tidak. Masyarakat saya tidak, yang bersama saya tidak seperti itu. Bahwa dunia ini gagal menciptakan insan kamil, ya ora apa-apa. Kenapa? Emang tanggung jawab Anda untuk membangun peradaban sebagus-bagusnya? Kan tanggung jawabnya itu diri Anda, pola sama keluarga Anda. Anda berbuat terus, Allah akan bekerja terus. Fa'alul lima yurid. Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki. Tenang aja. Misalnya maknya, goalnya tercapai enggak? Maknya ini, aku ya ora padahal ora tercapai ya ora apa-apa. Untuk duweku kok. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu li
kulli syai'in qadir. Allah sing gawe gara-gara, Allah sing nentokke berhasil apa ora. Dudu aku meng wayang kok diwon nglakoni tak lakoni ngono tok. Gitu loh, Dik. Jadi saya tidak punya beban untuk maknya sukses apa tidak. Parameternya ya ora tak doleki. Kalau saya tadi minta goalnya apa 3 lapis tadi untuk supaya memudahkan jamaah. Saya sendiri tidak peduli. Orang sukses ora apa-apa, orang sukses ora apa-apa. Orang sukses kok rewel. Yang penting aku selamat karo Gusti Allah kok. Perkara ning donya iki kondang ora berhasil ora masalah. Duwe ora masalah. Ora masalah. Gitu loh. Saya tidak punya beban sama sekali soal itu. Orang berhasil, maknya bubar hari ini, bubar lah. Kalian semua tidak ada yang dengan saya, menjauhlah dari saya semua. Santunya, lu mau apa nak sekolah? Ijen aku ramah masalah. Aku kek penggawean, kalau malaikat kalau cik, asem nih aja saya. Wong mung rumah sana aku di pamrih-pamrih cilik-cilik ngunduh ngopo kacang goreng lele. Walah, gunung pol ku ya ingkung paling pol. Oke, jadi jelas ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik